demikian. Karena posko bukanya 24 jam ya Pak? Betul, 24 jam, bahkan 25 jam kali ya. 25 jam pokoknya full lah pokoknya selama libur Nataru ini. Sudah berdiri untuk poskonya efektif besok untuk posko-posko Nataru ini dan akan sampai 4 Januari 2026. Betul. Simpang 3 Kamasan di wilayah Banjaran juga itu memang di sana karena ada pasar, Pak. Jadi daerah-daerah yang memang ada hambatan samping itu termasuk rawan kemacetan. Oh, kalau jalan alternatif diantaranya Jalan Cijapati itu yang biasa dipergunakan. Terus Jalan Monteng, Mbak, Monteng Ibun. Yang untuk ini khusus Nataru dulu, Mbak ya, bahwa kami pun dengan jajaran Polres kemarin dalam rapat sudah mengusulkan. Yang pertama nih untuk para pengelola objek wisata. Kita harapkan mereka yang pertama menyediakan tempat istirahat para sopir. Itu yang pertama. Kabupaten Bandung mengawal mobilitas warga. Ada strategi-strategi apa dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung mempersiapkan libur Natal dan Tahun Baru? Nah, pendengar PR, untuk Anda warga Kabupaten Bandung atau Anda warga Bandung Raya yang ada rencana nih di liburan Nataru ini akan mengarah ke kawasan-kawasan wisata yang masuknya ke wilayahan Kabupaten Bandung, atau ada dari warga luar kota nih, kerabat Anda, teman Anda mau datang berkunjung ke Bandung dan mau wisata ke tempat-tempat yang ada di kawasan Kabupaten Bandung, Anda bisa simak obrolan kita. Karena untuk kesempatan kali ini saya tidak sendiri, pendengar PR. Nah, untuk kali ini sudah bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, Dr. Andes Hilman Kadar MSI. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Selamat pagi menuju siang, Mbak Selamat Dona. pagi. Oh yes, menuju siang ya, udah siang ya. Saya kebiasaan siaran subuh Pak. Oh, gitu. Lupa terus kalau sekarang tuh udah siang, udah jam 12 ini ya. Betul. Tapi semangatnya tetap pagi ya Pak. Semangat pagi. Tetap pagi. Nah, pagi ini kita akan ada obrolan persiapan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dalam persiapan Natal dan Tahun Baru. Ini sudah ada gambaran yang masuk ke kawasan Kabupaten Bandung, ada berapa banyak kendaraan Pak? Dari weekend kemarin kayaknya udah ramai ya? Baik, terima kasih Mbak Nona, bahwa persiapan untuk pengamanan Nataru tahun ini ya memang kita lebih intensif ya. Karena kita melihat juga berdasarkan daripada hasil traffic counting pergerakan angkutan umum dari tahun 2023 ke 2024. Contohnya yang ke arah Ciwidey itu ada kenaikan sampai 40%. Ya. Dan yang ke arah Pangalengan khususnya nih ya, yang ke arah objek wisata juga ada kenaikan juga, sehingga memang berdasarkan evaluasi atau prediksi dari Kemenhub juga kan ada kenaikan untuk Nataru tahun ini, sehingga memang kita sudah persiapkan berbagai strategi ya. Ya tentu diantaranya adalah kita mengkoordinasikan dengan berbagai stakeholder terkait, terutama dengan pihak kepolisian, bahwa kita juga sudah melakukan langkah-langkah rapat koordinasi. Di antaranya rapat koordinasi lintas sektor, di pemerintah daerah juga kita laksanakan rapat koordinasi di Polres itu sendiri dengan mengundang berbagai stakeholder juga. Dan kita juga secara khusus mengundang di forum lalu lintas angkutan jalan untuk dalam rangka khusus persiapan Nataru, sehingga nanti bisa terelaborasi, terkoordinasikan pada saat pelaksanaannya di lapangan. Demikian. Oke, puncak yang masuk ke kawasan Kabupaten Bandung diprediksi kapan Pak tanggalnya? Puncaknya kita prediksi karena dari tahun yang lalu juga itu prediksinya sampai saat ini masih tanggal 24 Desember menjelang Natal ya Mbak, karena memang jatuhnya Natal dan Tahun Baru itu sama hari Kamis ya, sehingga ada ruang-ruang waktu bagi masyarakat yang memang akan menuju ke
kampung halamannya atau memang yang mereka sengaja akan berwisata. Itu khususnya yang ke Kabupaten Bandung tentunya. Jadi ini pokoknya pas sebelum 1 hari sebelum hari H-nya, baik itu Natal ataupun juga Tahun Baru, itu jadi puncak-puncaknya ya, peningkatan arus. Nah, ada perbedaan nggak sih Pak dalam apa ya, strategi mungkin, atau ada pemetaan yang wah ini setelah dipetakan kayaknya agak berbeda nih situasinya dibanding tahun sebelumnya? Sebetulnya dalam cara bertindak kami di lapangan ya hampir sama semuanya seperti itu dari tahun ke tahun pun. Yang paling penting adalah bagaimana pertama kita memetakan adanya peningkatan lonjakan para masyarakat yang akan menuju ke kampung halaman maupun ke objek-objek wisata. Karena memang ada diprediksi ada kenaikan, dan sekarang Mbak Dona bahwa di Kabupaten Bandung kan sedang ada daerah langganan banjir ya, daerah Dayakolot, daerah Majalaya, setelah itu Pujung Soang, sehingga memang yang berbeda adalah bagaimana kita nanti mengantisipasi ketika pada saat ada pergerakan orang maupun pergerakan kendaraan yang melintasi daerah-daerah yang rawan bencana. Nah ini juga sudah kita koordinasikan baik dengan BPBD, dengan kepolisian, dengan instansi lainnya, bagaimana nanti apabila, ya mudah-mudahan tidak terjadi, tapi apabila nanti memang ada kondisi darurat demikian, kita sudah antisipasi sedemikian rupa, salah satunya tentu dengan melakukan sebuah manajemen rekayasa lalu lintas. Oke. Nah berarti tadi kan sudah disebut nih bersama dengan pihak kepolisian sudah koordinasi, kemudian juga BPBD pasti ya Pak ya. Betul, dengan kemudian TNI sekalipun kita TNI koordinasi. juga. Oke. Nanti pembagiannya berarti akan seperti apa nih kalau misalnya tadi BPBD kan bencana, kemudian polisi arus lalu lintas, kemudian apa lagi Pak? Ya kita semuanya Mbak sudah buat posko masing-masing. Ya, jadi kita di kabupaten juga sudah buat 10 posko ya. Jadi ada posko induk itu di Open Gate Soroja, dan posko keselamatan dan posko PAM lainnya dari mulai posko di Nagreg, Cicalengka, Cileunyi, Majalaya, Banjaran, juga di arah daerah wisata di Pangalengan juga dengan di posko Ciwidey, posko PAM. Nah itu fungsinya salah satunya yang nanti akan selalu memantau pergerakan yang nanti akan dilaporkan kepada anggota kami sebagai operator di mako kami yang akan menerima masukan-masukan di lapangan untuk nanti diteruskan kembali dalam rangka untuk melakukan sebuah eksekusi apabila terjadi ada sebuah stagnasi ataupun kemacetan di jalan raya. Itu Mbak. 10 posko ini tadi ada 10 titik begitu ya Pak ya, mulai beroperasi atau mulai berdiri dari kapan sampai kapan? Hari ini sudah mulai berdiri Mbak, hari ini sudah mulai berdiri dan akan efektif pada besok hari ya. Semuanya anggota kami sudah didorong ke lapangan dan saat ini sedang pembenahan perlengkapan sarana prasarana sudah siap kami lakukan dan sudah kami dorong ke lapangan untuk mulai besok hari kita melakukan pengamanan intensif di lapangan. Sampai tanggal 5? Sampai tanggal 4. Tanggal 4. Tanggal 4 Januari. Januari ya. Oke, baik. Dan di posko-posko ini ada layanan khusus nggak? Kita kan tahu kalau misalnya Lebaran biasanya ada tempat buat istirahat, gitu ya. Ada tempat mungkin buat hiburan, makanan cemilan, gitu. Nah, untuk yang sekarang libur Nataru gimana? Ya itu Mbak, kemarin juga pada saat kita forum lalu lintas kita juga mengundang dinas terkait ya, termasuk dinas pertanian ya. Jadi salah satunya ya mereka bisa kontribusi memberikan kopi gratis ya, gitu ya, memberikan kopi gratis di posko-posko yang sudah kami sediakan, baik itu di poskonya kepolisian, di Disub, di posko BPBD, ya kami kira bisa berkontribusi untuk itu, dan ada juga tempat peristirahatannya Mbak. Jadi posko kami memang dibuat, jadi
2 lapis dan lapis yang ke dalamnya itu untuk istirahat. Barangkali ada yang membutuhkan untuk istirahat. Yang penting intinya untuk kami bahwa kami mendukung aspek keselamatan pada saat masyarakat melakukan perjalanan. Demikian. Oke, karena posko bukanya 24 jam ya Pak? Betul, 24 jam. Bahkan 25 jam kali ya. 25 jam pokoknya full lah pokoknya selama libur Nataru ini. Sudah berdiri untuk poskonya efektif besok untuk posko-posko Nataru ini dan akan sampai 4 Januari 2026. Betul. Oke, nah ini nanti kita juga akan bahas nih ruas jalan mana aja. Kita kan tahulah jalur wisata itu kan pasti rame begitu. Betul. Tapi mungkin juga jalan alternatif ini bisa jadi perlu diperhatikan ya Betul. Pak ya. Kita akan bahas setelah jeda. Kita istirahat dulu Pak. Baik. Kita akan istirahat Baik. sebentar. Dan mendengar PR. Perbincangan kita masih bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Pak Hilman Kadar sampai jam 1 siang nanti. Untuk Anda yang mau interaksi, mau tanya-tanya nih dengan Kadishub Kabupaten Bandung, silahkan bisa di 0818811075. Sebelum kita lanjutkan, kita akan jeda dulu sejenak. Tetap bersama kami. Dan Pak Hilman Kadar sampai jam 1 siang. Gimana di libur Natal dan Tahun Baru 2026 ada strategi apa dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung untuk mengawal mobilitas warga? Silahkan Anda bisa sampaikan interaksinya. Dan obrolan ini tidak hanya disimak di Radio PRFM, tapi Anda juga yang sedang memantau di Instagram, boleh tinggalkan nih pertanyaan ataupun juga komentar-komentar Anda di kolom komentar ya. Jadi bisa tinggalkan interaksi Anda di sana. Jadi bisa melalui 0818811075 atau melalui kolom komentar juga boleh. Mangga silahkan sampaikan interaksi dari Anda. Nah, tadi di awal perbincangan kita juga disampaikan peningkatan tadi 40% ya? 40%, Mbak. 40%. Kalau dibandingkan 2023, 2024 ada kenaikan ya. 40%. Makanya sekarang juga diprediksi ada kenaikan, tapi angkanya masih tetap kita pantau ya melalui traffic counting yang sedang kita laksanakan. Oke, dan akan mulai terasa ini pendengar PR pokoknya setiap hari Kamis aja tanggal 24, tanggal 31 ya itu betul. harus diwaspadai terutama buat yang mau jalan-jalan. Nah, kita juga perlu tahu nih Pak, ruas jalan mana aja di Kabupaten Bandung yang diprediksi jadi titik rawan kemacetan. Kalau tadi kan kita rawan bencana, wilayah-wilayahnya sudah diinformasikan. Nah, ini untuk rawan kemacetannya di mana aja? Baik, terima kasih Mbak Nuna bahwa ada beberapa ruas titik rawan kemacetan di Kabupaten Bandung. Yang pertama tentu saja kita ketahui lah, selain Nataru juga pada saat Idul Fitri, daerah Nagreg itu merupakan titik pusat kemacetan karena memang arus lalu lintas yang menuju arah ke Jawa Tengah juga ke daerah Garut melalui jalur yang sama. Sehingga di sana memang perlu harus diwaspadai sampai dengan ekornya mungkin bisa cukup panjang. Nah, terus selain itu tentu ke daerah-daerah yang mengarah ke objek wisata. Di antaranya adalah arah yang menuju ke Ranca Bali Ciwidey, arah yang menuju ke Pangalengan, juga di titik-titik lainnya juga ada ya. Seperti contoh di seputaran SPBU Gambung ya, depan alun-alun Ciwidey juga itu, Jalan Cagak Nagreg, juga daerah Simpang Tiga Kamasan di wilayah Banjaran juga itu memang di sana karena ada pasar, Mbak. Iya. Jadi daerah-daerah yang memang ada hambatan samping itu termasuk rawan kemacetan dan juga di daerah Majalaya, Mbak. Jadi kita pun bekerja sama dengan Satpol PP yang terkait dengan hambatan-hambatan samping pada saat ada pergerakan kendaraan baik yang akan mudik maupun yang menuju objek wisata. Di antaranya adalah pasar-pasar tumpah, gitu ya. Juga pedagang-pedagang kaki lima, ya. Termasuk juga ada pergerakan dari seperti delman, ya. Seperti itu juga kita sudah antisipasi bersama. Oke, nah ini tuh sudah termasuk yang jalan alternatif nih Pak? Betul. Kalau jalan alternatif diantaranya Jalan Cijapati itu yang biasa dipergunakan. Terus Jalan Monteng, Mbak, Monteng Ibun. Oh, oke. Itu yang arah mau menuju ke Garut itu merupakan jalan alternatif yang memang
kita waspadai juga, dan itu masuk ke ruas-ruas jalan yang memang kita prioritaskan pengamanannya karena elevasi jalannya yang curam ya, sehingga sudah banyak beberapa eksiden juga, sehingga untuk Nataru tahun ini memang menjadi salah satu prioritas di Jalan Monteng ke Ibun. Jadi kita juga nanti ada penebalan anggota di sana dan juga ada posko di sana. Posko khusus. Ya. Iya. Nah, tadi kan memang sebelum di sesi sebelumnya kita sudah bahas bahwa akan ada rekayasa yang sudah dipersiapkan begitu ya Pak, kalau terjadi kemacetan atau perlu dapat perhatian. Rekayasa yang disiapkan ini apa aja Pak? Jadi untuk rekayasa lalu lintas kita sudah sepakat dengan pihak kepolisian bahwa kita akan tetap melihat eskalasi pergerakan yang terjadi on the spot ya Pak. Jadi baik itu misalnya nanti apakah perlu dengan kontraflow ataukah mungkin dengan buka tutup atau one way seperti itu, atau dengan pengalihan arus. Gitu Mbak. Jadi apa pengalihan arus, jalan alternatif, kontraflow atau one way, kita akan melihat nanti secara langsung kondisi di lapangannya seperti apa. Jadi memang tidak ada jadwal khusus yang sudah ditentukan. Oh, tidak ada. Lebih ke situasional di lapangan. Memang situasional, betul Pak. Oke. Tadi posko sudah ada. Petugas yang akan diturunkan berapa banyak Pak? Petugas kami akan turun kurang lebih 230 orang. Nanti yang akan kami tempatkan di 10 posko tersebut ya Pak. Termasuk kami juga ada posko URC ya, unit reaksi cepat ya, yang ditempatkan di Open Gate Saroja. Jadi memang tugas fungsinya salah satunya adalah apabila ada sebuah kejadian, kecelakaan dan lain sebagainya yang tidak kita harapkan, ya mereka yang akan menginvestigasi bersama-sama dengan pihak kepolisian dan juga membantu pertolongan lainnya apabila dibutuhkan. Oke. Nah, petugas sudah siap siaga juga 230 orang, untuk rencana pengalihan atau rekayasa sudah dipersiapkan. Gimana dengan rambu-rambunya? Ada yang ditambah baru? Untuk perlengkapan jalannya sudah kami siapkan juga. Di antaranya kami sudah siapkan water barrier, gitu ya. Dan itu juga sudah kami komunikasikan dengan pihak Polres Bandung. Ada traffic cone yang nanti akan sebagai pembatas jalur apabila dibutuhkan, salah satunya untuk manajemen rekayasa. Selain itu juga perlengkapan lainnya termasuk mobil derek Mbak. Termasuk mobil derek kita siapkan juga di 2 titik ya. 2 titik. Yang arah ke timur kita tempatkan di Dermaga Sunda di arah Nagreg, dan satu lagi yang ke arah objek wisata Pacira. Kita tempatkan mungkin di Terminal Alam Endah. Selain itu juga skylift juga kita fungsikan. Barangkali nanti ketika ada pohon tumbang dan lain sebagainya yang dapat mengganggu perjalanan, maka kita fungsikan juga. 2 skylift juga kita fungsikan berikut dengan operatornya. Papan petunjuk arah ada yang baru Papan dipasang? petunjuk arah juga sama seperti itu. Kita sudah akan tempatkan ini hari nih ya Pak. Ini hari akan kita tempatkan di beberapa tempat yang memang memperguna masyarakat ketika orang luar atau yang baru masuk kabupaten atau akan melintas kabupaten, itu mereka diberikan petunjuk arah agar mereka tidak salah jalan sehingga memperlama waktu perjalanannya. Jadi kita permudah lah. Selain itu kita juga nanti pasang spanduk juga ya untuk yang terkait masalah-masalah penunjuk arah tersebut. Baik itu rambu-rambu khusus maupun rambu-rambu portable sudah kita siapkan juga. Oke. Ini kita ke interaksi dari pendengar dulu nih. Ada Kang Dadang. Pak Punten, tolong ditertibkan juga Pak Ogah katanya. Kumargi eta Pak Ogah salah sahiji anu sok ngamacetkeun Arlin cenah sapertos di batas kota Cibiru Cileunyi. Betul. Baik, terima kasih yang masyarakat yang sudah memperhatikan. Artinya masyarakat sudah respon itu Mbak ya terhadap arus lalu lintas yang ada. Kita akan segera sampaikan ya, karena ini terkait juga dengan pengamanan masyarakat, Trantibmas gitu ya. Dan nanti kita akan bersama-sama dengan Satpol PP akan kami teruskan juga hari ini. Ya, nanti di dalam pelaksanaannya jangan sampai mereka justru yang membuat kemacetan. Jadi untuk nanti kita sampaikan juga ke teman-teman dari pihak Polres Bandung untuk
dapat mengamankan. Jadi semua crossing ataupun U-turn akan dijaga oleh anggota nanti. Oke. Oh, tadi kan kita juga sudah informasikan wilayah yang rawan bencana, yang rawan kemacetan, Betul. yang rawan kecelakaan, Pak. Oke. Jadi semuanya juga sudah kami petakan. Jadi ada beberapa daerah yang memang oleh kami nyatakan itu sebuah daerah yang memang resistensi ataupun rawan kecelakaan. Di antaranya adalah batas kota Cilinyi Nagreg, ya, Ranca Ekek, Cilinyi, Cicalengka itu karena jalannya lurus, Mbak ya. Iya. Itu jalannya lurus dan juga memang aspalnya mulus, ya. Kecenderungan orang Ngebut. tentu ngebut, ya gitu ya, Iya, iya. seperti itu. Jadi ya harus diantisipasi juga di wilayah tersebut. Juga jalan lingkar selatan Ciwidey, ya, yang kita anggap itu sebuah titik rawan kecelakaan. Jalan juga Ranca Ekek Bojong, ya, yang Bojong arah ke Majalaya. Karena memang itu juga jalan lurus seperti itu. Ya memang kami juga menetapkan titik rawan ini kan berkoordinasi dengan kepolisian berapa kali tingkat kecelakaan yang terjadi di sana, sehingga ini harus kita waspadai. Juga jalan Majalaya Sawah Bera batas Kabupaten Bandung itu juga salah satunya, dan jalan Siliwangi termasuk jalan Bandung Kopo Soreang, ya. Ya itu karena kami juga baru kemarin masang Rumble Street di daerah Sulaiman. Itu karena permintaan juga dari Lanut Sulaiman bahwa di sana sering terjadi kecelakaan, sehingga apabila nanti menjelang tahun baru ataupun Natal, kita tahu sendiri ya, banyak sekali kan pengunjung ataupun masyarakat yang merayakan, sehingga memang kita nyatakan daerah-daerah tersebut adalah daerah yang rawan kecelakaan yang perlu ada antisipasi yang lebih dari kita, termasuk dengan penugasan anggota dan perlengkapan jalan yang harus kita pasang. Oke, berarti ini termasuk sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan juga ya, Pak? Betul, Bu. Oke. Betul. Ya, jadi banyak pihak yang memang harus dilibatkan. Kalau misalnya aktivitas masyarakat bertambah, mau pasti itu mah ya, Iya. tidak dipungkiri kembali. Nah, tadi untuk yang pakai kendaraan pribadi itu sudah informasinya sudah lengkap juga. Gimana dengan angkutan umum? Ini apalagi kan lagi ada wacana angkot nggak beroperasi. Ini kalau di Bandung mah apa namanya, saran dari Pak Iya. HDM ya. Iya. Gimana Pak kalau di Kabupaten Bandung? Ya kami masih melihat perkembangannya, Mbak, karena memang banyak juga masyarakat kan tentu aktivitasnya tidak boleh terhenti gitu ya, karena mereka memang juga butuh transportasi. Tapi apabila memang nanti eskalasinya mengharuskan bahwa angkutan umum itu untuk sesaat ya dalam waktu-waktu tertentu itu memang dihimbau untuk tidak beroperasi, maka akan kami lakukan. Tetapi tentu kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan melihat eskalasi atau perkembangan situasional yang terjadi gitu ya. Dan untuk angkutan-angkutan yang ada di Kabupaten Bandung, Mbak, bahwa kita sudah melakukan ramcek atau jemput bola pengujian layak jalan ke berbagai full kendaraan bis yang ada di Kabupaten Bandung. Sudah kami lakukan sejak awal Desember dan sudah 10 kali juga kami lakukan. Dan nanti untuk tanggal 26, 27 Desember kita juga akan lakukan ramcek. Jadi uji layak kendaraan on the spot di lapangan, ya. Dan kebetulan nih besok kita juga akan lakukan ramcek bersama-sama dengan Kemenhub di exit tol Saurojama. Itu salah satunya upaya kami bagaimana kami menjamin bahwa terkait persiapan angkutan umum yang akan dipergunakan oleh masyarakat khususnya dalam rangka Natal dan Tahun Baru 2026 ini. Oke. Nah, di kawasan Kabupaten Bandung kan ada bis, ada angkot, Betul. gitu ya, Pak. Ada berapa trayek berarti? Atau Ada 24 trayek yang ada di Kabupaten Bandung dan semuanya itu terhimpun dalam koperasi-koperasi, Mbak ya.
Jadi nanti kita juga menghimbau kepada koperasi-koperasi yang membawahi angkutan umum untuk nanti mereka juga harus mempersiapkan angkutan umumnya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika berada di dalam ruas jalur tertentu tiba-tiba mogok, tentu memacetkan. Tuh, apalagi misalnya banyak sekali ya kejadian angkot yang diborong oleh masyarakat, Mbak, ya gitu ya, menuju lintasan tertentu cukup jauh dan semuanya juga harus dipersiapkan. Laik teknis dan nanti ada kewajiban kan mereka melakukan uji kir di Dinas Perhubungan gitu ya secara berkala 6 bulan sekali. Nanti kan akan kita cek di lapangan terkait kendaraan yang masuk Kabupaten Bandung dan kendaraan angkutan umum yang ada di Kabupaten Bandung. Oke. Berarti kalau dari jumlah armada nggak ada perubahan? Tidak ada perubahan, itu situasional seperti itu. Jadi kalau para pengusaha itu kan melihatnya dari eskalasi yang berkembang. Kalau misalnya memang itu dibutuhkan, mereka pasti menambah armada. Seperti itu, Mbak. Jam operasional? Jam operasional tidak dibatasi kecuali untuk angkutan barang umum, ya. Itu ada pembatasan jam operasional angkutan barang umum yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, Pak. Jadi mulainya berlakunya jam-jam tertentu mereka diperbolehkan untuk beroperasi, jam-jam tertentu mereka dilarang untuk beroperasi. Yang boleh melintas jam berapa aja? Biasanya ya Pak ya kalau angkutan? Iya, biasanya kalau diatur di dalam ketentuan yang ada bahwa untuk jam-jam mungkin nanti edarannya hari ini beredar, Pak. Hadirannya hari ini kita edarkan ya kepada PO-PO yang ada gitu ya. Nanti di sana diatur karena memang banyak sekali. Karena angkutan ini kan tidak bisa dibatasi wilayah administrasi gitu ya. Jadi di dalam ketentuan aturan tersebut yang diedarkan oleh Kemenhub itu sudah mengatur beberapa ruas-ruas jalan tertentu termasuk yang ada di Kabupaten Bandung yang melintas Calengka, Nagrek itu sudah diatur ya. Yang boleh tetap normal sembako boleh biasanya ya Pak? Ya biasanya memang diatur di sana satu untuk keperluan sembako, pengangkut BBM, pengangkut susu itu yang dikecualikan ya. Di luar itu memang ada pembatasan. Dan mungkin nanti kami sampaikan di dalam edaran yang hari ini beredar untuk semua para pengusaha-pengusaha angkutan yang ada, khususnya yang ada di kami di Kabupaten Bandung. Nanti juga PRFM pasti dapat, nanti kita akan informasikan di sosial media juga sama di website. Jadi buat yang masih nunggu paket buat baju baru, mungkin buat Natal dan Tahun Baru, mungkin ada keterlambatan kali ya Pak ya, paket-paket ini belanja, waduh, siapa tahu deh. Nah ini masih ada beberapa interaksi yang akan dihadirkan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tapi seperti biasa kita jeda lagi Pak, kita akan istirahat dulu sebentar. Pendengar PR, obrolan kita masih bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, Pak Hilman Kadar. Sampai jam 1 siang ini kita akan lanjutkan setelah jeda, jadi tetap bersama kami. Masih ada beberapa menit lagi nih pendengar PR yang masih menyimak obrolan kita menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Walaupun suasana liburannya masih udah kerasannya dari minggu yang lalu, kayaknya weekend kemarin. Bapak liburan nggak weekend sekarang Pak? Atau sibuk? Kalau kami biasanya di Nataru maupun di Idul Fitri, ya baju lebaran kami ya seperti ini. Baju seragam. Baju seragam. Aduh, nanti liburannya pas orang-orang udah pada beres ya. Jadi pendengar PR dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung tentunya akan terus mengawal mobilitas warga bersama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Dr. Andes Hilman Kadar MSI. Masih kita ajak berbincang sampai jam 1. Ada Abah Yana interaksi nih Pak untuk bis-bis besar yang mengarah ke Ciwidey. Saya usulkan diberlakukan jam-jam tertentu aja Pak. Agak susah ya Pak kalau misalnya bisnya bis wisata. Ya memang agak susah karena memang betul si jalan ke arah Pacira itu relatif tidak terlalu lebar gitu ya, sehingga memang apabila ada volume kendaraan yang banyak memang itu menimbulkan kemacetan.
seperti itu. Namun seperti yang tadi kami sampaikan bahwa kami dengan jajaran-jajaran dari pihak kepolisian akan terus memantau pergerakannya. Kalau dibatasi memang tidak bisa gitu. Yang paling jelas bahwa mereka ketika akan masuk ke wilayah Kabupaten Bandung, kita akan uji layak jalan kendaraannya. Yang penting secara teknis ya kendaraan itu layak digunakan, dan sopirnya juga mereka adalah pengemudi yang memang layak mengemudikan gitu. Kalau Nataru, Idul Fitri tidak sedikit macet kan tidak seperti Nataru. Iya. Tapi bagaimanapun akan kita antisipasi bersama, khususnya betul kata siapa tadi Mak? Tadi ada Abah Yana. Kata Abah Yana memang betul ya. Kami juga menginginkan siapapun yang ke Kabupaten Bandung nyaman dalam perjalanannya, sehingga kami akan upayakan bersama-sama dengan pihak kepolisian bagaimana nanti kita bekerja di lapangan. Apabila ada kemacetan, tentu kita ambil sebuah langkah-langkah yang terbaik. Nah ini juga kan besok udah mulai ada ramcek juga di lapangan di gerbang tol Soroja. Betul. Ya Pak. Sasarannya apa aja nih? Sasarannya tentu yang pertama adalah kendaraan-kendaraan, baik itu kendaraan bis sedang maupun bis besar yang masuk ke Kabupaten Bandung. Yang pertama tentu adalah kita periksa kelengkapan suratnya, kelengkapan administrasi surat-suratnya. Yang kedua, kita periksa juga teknis kendaraannya, layak atau tidak secara aturan normatif yang ada. Setelah itu kita periksa juga sopirnya, karena kita menggandeng juga dengan dinas kesehatan. Ada obat-obatan juga yang mereka sudah siapkan, ada alat tensi dan lain sebagainya. Itulah upaya kami, bagaimana kami bisa mengupayakan semaksimal mungkin mengusung aspek keselamatan untuk masyarakat dalam mereka melakukan sebuah perjalanan, gitu Mbak. Oke. Yang lagi ramai dibahas masalah yang tentunya juga masih di kewenangan Dinas Perhubungan. Betul. Itu adalah masalah perparkiran. Aktivitas masyarakat bertambah, kendaraan bertambah, perparkiran juga jadi sorotan. Parkir liar ada informasi nggak Pak? Kemudian ada lahan parkir tambahan nggak untuk libur Nataru ini? Yang untuk ini khusus Nataru dulu Mbak ya, bahwa kami pun dengan jajaran Polres kemarin dalam rapat sudah mengusulkan yang pertama nih, untuk para pengelola objek wisata, kita harapkan mereka yang pertama menyediakan tempat istirahat para sopir, itu yang pertama. Jadi apalagi kendaraan-kendaraan yang mungkin saja ada yang dari Sumatera ke Kabupaten Bandung, ada yang dari luar daerah, dengan jam perjalanan dan sedikit kemacetan atau adanya kemacetan, kelelahan kan mungkin saja terjadi, sehingga kami himbau para pengusaha, para wisata khususnya yang ada di Kabupaten Bandung untuk menyediakan ruang-ruang istirahat. Yang keduanya seperti tadi Mbak, bahwa kami mengharapkan masyarakat datang ke lokasi itu jangan kelelahan, mencari tempat parkir aja susah kan gitu, sehingga agak kurang nyaman. Karena itu kami juga menghimbau dengan jajaran Polres Bandung melalui Dinas Pariwisata juga, agar mereka lebih menyiapkan ruang-ruang parkir tambahan, karena pasti akan ada penambahan kepadatan lalu lintas yang menuju objek wisata. Nah, sehingga ketika mereka datang ke lokasi ya tidak paciwuh lah ya. Jadi waktu mereka juga tidak terbuang-buang dan mereka tertata rapi, sehingga diharapkan mereka nyaman lah datang ke kabupaten untuk bisa berlibur. Oke. Nah ini kan tentunya juga masalah update informasi saat libur Nataru perlu untuk terus disampaikan ke masyarakat. Di mana masyarakat baik itu warga Kabupaten Bandung ataupun juga wisatawan yang akan melintas di Kabupaten Bandung bisa dapat akses informasinya nih Pak. Dari mulai awal juga kami sudah menyampaikan melalui IG Dinas Perhubungan ya terkait persiapan kita ya menjelang adanya libur Natal Tahun Baru.
Dan kami akan lakukan setiap hari ya traffic counting, penghitungan jumlah arus kendaraan yang melintas ke Kabupaten Bandung, dan kami akan update ya. Akan kami update 1-2 kali ya. Iya, Pak. Sehari 2 kali akan kami update ya di medsos. Juga CCTV kita yang sudah kami siapkan juga akan kita pantau terus dan akan kami update juga ke masyarakat sehingga masyarakat mengetahui ya ruas-ruas mana, jalur-jalur mana yang terjadi kepadatan gitu ya. Dan berapa jumlah kendaraan yang melintas, karena di traffic counting itu nanti akan terlihat Mbak, kendaraan besar, kendaraan sedang, kendaraan pribadi ya, termasuk kendaraan roda 2 ya. Nah, jadi akan terlihat di sana sehingga nanti masyarakat minimal mengetahui ya pada saat mereka akan pergian dan jam-jam berapa, ada waktu-waktu yang agak cukup kosong sehingga diharapkan mereka bisa lebih nyaman lah untuk bertransportasi ya. Oke. Karena ngomong-ngomong masalah CCTV, ini juga CCTV-nya Kabupaten Bandung tuh termasuk yang saya rutin rajin untuk pantau, Pak. Iya. Ini ya. Jadi bisa dibuka di dishub.bandungcup.go.id/CCTV. Ini ada di Simpang Pemda, Tol Soroja, Gading Tutukar, Rancamanyar, Koko Sayati, Soreang, Ciparai, Katapang, sama satu lagi Majalaya. Sama Majalaya. Kalau Mbak Nona juga lebih tahu ya. Dan ini siapa tahu banyak pendengar PR yang belum tahu nih bahwa ini bisa diakses siapa aja, tinggal Betul. buka browser kalau di handphone atau di laptop juga Betul, bisa gitu ya Pak ya. Di aplikasi BDS. Atau bisa di aplikasi Aplikasi BDS. BDS. Ya. Bisa download aplikasi BDS. Di situ ada informasi apa aja Pak? CCTV ada di situ. Oh, CCTV-nya di Ya, situ ya. CCTV-nya di sana. Nanti bisa di download aplikasi BDS, di situ juga ada CCTV. Jadi nggak perlu kayak misalnya mungkin takut ribetnya nanti saya harus daftar apa, buka tutup segala macam, nggak. Ini tinggal buka di website, di browser, semuanya bisa gampang, di Betul. aplikasi juga bisa gitu Betul. ya. Oke. Ini selanjutnya juga untuk interaksi disampaikan mengenai persiapan Nataru, kan udah semakin rapat, besok aja udah tanggal 24. Betul. Puncak-puncaknya nih Iya. Pak. Apa yang lagi sibuk-sibuknya per hari ini berarti? Ya, kita sedang persiapkan Mbak perlengkapan yang dibutuhkan, perlengkapan jalan seperti tadi yang Mbak Dona sampaikan, rambu-rambu petunjuk, rambu portable ya. Kita sudah dorong water barrier kita ke lapangan, traffic cone juga kita sedang persiapkan, juga kelengkapan anggota, juga kelengkapan tenda, kursi, meja dan sebagainya lah kita sedang persiapkan. Mulai besok kita akan berada di lapangan bersama-sama dengan instansi-instansi lainnya dalam rangka tentunya mengamankan perjalanan masyarakat selama Natal dan Tahun Baru. Jam-jam rawan macetnya jam berapa mulai besok perkiraan? Ya, mungkin dari pagi besok itu hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 24 mungkin saja mulai siang ya. Sudah mulai agak macet menuju ke malam atau subuhnya aja, karena tanggal 24 itu sudah Mulai, Pak. mulai ya. Sudah mulai pergerakan kendaraan. Jadi mulai besok juga mungkin pergerakan akan tetap kita pantau. Karena itu seperti tadi Mbak Nona, silahkan pantau di CCTV kami juga atau CCTV Polres Bandung juga ada. Nanti kita kolaborasikan di sana. Dan juga akan kami sampaikan juga informasi-informasi terupdate ya, ruas-ruas jalan di Kabupaten Bandung melalui tadi ya IG-nya Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Kayaknya berarti Pak RFM juga bakal rutin nih nelpon gitu ya ke di Kabupaten Bandung, Pak. Silakan gimana, Mbak aman, Nona. Nantinya kita koordinasi seperti Betul, biasa ya Pak ya. betul. Baik. Berarti kalau dari segi persentase berapa persen siapnya nih dari di Kabupaten Bandung menyambut libur Natal? Untuk kami mulai operasional besok, sehingga sampai saat ini sudah 90% lah. kita siap. Mantap, lancar-lancar ya Pak ya. Amin, amin. Terakhir ada himbauan apa untuk warga Kabupaten Bandung dan juga yang mau liburan, Pak? Ya, bukan hanya untuk warga Kabupaten Bandung saja, tetapi untuk warga masyarakat, khususnya yang akan menuju ke mudik maupun ke sengaja untuk berlibur gitu Mbak Nona ya. Khususnya masuk ke wilayah Kabupaten Bandung. Yang pertama, pergunakanlah kendaraan ya. Baik itu kalau kendaraan pribadi tentu harus kondisinya siap pakai. Kalau kendaraan angkutan umum, bis umum,
pergunakanlah kendaraan yang sudah punya stiker bahwa itu adalah kendaraan yang sudah diuji atau layak jalan. Ya, jadi kami himbau juga ke PO-PO, berikan layanan pada masyarakat yang terbaik, artinya berikan mereka kendaraan yang memang sudah lolos uji layak kendaraan. Itu ada stikernya di depan biasanya, Mbak, di depannya itu ya. Pergunakanlah kendaraan tersebut karena minimal secara teknis kendaraan itu layak jalan. Yang keduanya tentu saja untuk kendaraan untuk masyarakat juga tidak perlu bawa barang berlebihan lah ya, gitu. Karena jika ada kemacetan terlalu berdesak-desakan seperti itu kan tidak leluasa, tentu saja kan itu juga tidak nyaman seperti itu. Dan patuhi rambu-rambu ketentuan lalu lintas, gitu ya. Dan jaga jarak aman juga kecepatan, karena bagaimanapun itu sangat berpengaruh, karena kecelakaan itu tentu Mbak ada beberapa penyebab ya, dari teknis kendaraannya, dari alam, dan juga dari pengemudi. Karena itu sebelum berangkat harus dalam kondisi fit gitu ya. Dan tentu himbauan kami yang utama adalah Kabupaten Bandung itu sangat indah, Mbak. Banyak tempat-tempat rekreasi menawarkan rekreasi alam yang sangat indah ya. Datanglah ke Kabupaten Bandung, habiskan uang di sana ya. Tentu saja ini untuk mendukung ya Kabupaten Bandung yang lebih beras. Demikian, Mbak. Terima kasih banyak loh Mas sudah ngobrol-ngobrol di PRFM, dan tentunya juga semoga diberikan kelancaran, kemudahan untuk semua petugas dari Dinas Perhubungan yang akan bertugas di libur Nataru nanti ya Pak. Baik, ya. terima kasih. Terima kasih banyak. Sekali lagi demikian tadi perbincangan kita bersama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, Pak Hilman Kadar, yang tentunya juga sudah berbincang-bincang sampai jam 1 siang ini. Nanti jangan kemana-mana pendengar PR, karena kita masih akan lanjutkan kebersamaan kita sampai malam hari nanti. Jadi tetap di 107,5 PR FM News Channel. Terima kasih banyak Pak Hilman, selamat siang. Baik, selamat siang Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.